sama sekali kita tidak ada bicara soal kabinet dan seterusnya. Jangan-jangan memang Pak Jokowi ini menghendaki PAN masuk. Kami PKS tetap di KMP, ya. Saya selalu mengatakan PKS adalah oposisi loyal. Apa mereka nggak jaga itu perasaan Pak Prabowo, apalagi Pak Hatta Rajasa? Bunyi terompet tahun baru 2016 sudah usai, namun sayup-sayup gegap gempita pesta tahun baru masih segar dalam ingatan kita. Ya, termasuk ingatan perjalanan politik bangsa ini setahun yang lalu yang disesaki oleh beragam kegaduhan. Peristiwa yang terakhir adalah suguhan tontonan bola panas skandal Papa minta saham Freeport yang melibatkan orang nomor 1 Senayan. Kegaduhan bukan hanya di gedung parlemen, namun juga muncul dari dalam istana. Sebut saja soal reshuffle kabinet, persaingan antar menteri, dan beragam cerita lain. Ada juga cerita langkah politik taktis yang dilakukan Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera yang mendekat ke kekuasaan. Lantas benarkah ini sinyal politik bagi-bagi kekuasaan? Dan bagaimana busur politik tahun 2016? Berikut catatan awal tahun realitas. Jalan kaya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan akan menjalankan. Hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015, Presiden Jokowi melantik menteri-menteri baru hasil reshuffle kabinet kerja. Ada 6 menteri baru yang dilantik di Istana Negara saat itu. Reshuffle kabinet ini terjadi ketika belum genap 1 tahun Jokowi menjadi presiden. Sebuah waktu yang dianggap cepat oleh sebagian kalangan, namun rupanya dianggap biasa-biasa saja oleh Presiden Jokowi. Di penghujung tahun 2015, lagi-lagi angin reshuffle berhembus kencang. Santer terdengar, Presiden Jokowi kembali akan melakukan reshuffle kabinetnya pada awal tahun 2016. Munculnya kabar akan adanya pergantian menteri ini seiring dengan berubahnya angin politik. Hari Rabu tanggal 2 September 2015, Partai Amanat Nasional di bawah kendali sang ketua umumnya, Zulkifli Hasan, akhirnya merapat ke istana. Saya sangat menghargai bergabungnya PAN dengan pemerintah yang disampaikan Bapak Presiden. Jadi sama sekali kita tidak ada bicara soal apakah kabinet dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya keyakinan partai-partai di KMP itu, kalau ditawari oleh Pak Jokowi menjadi menteri, saya kok ragu ada yang menolak. PKS pun mungkin kalau ditawari, itu akan menerima. Nah, PAN sudah duluan, sebelum ditawari udah gabung duluan ini. Nah, ini yang sejak awal saya mengatakan, meskipun ketika KEH, KMP orang mengatakan KMP akan menjadi partai koalisi permanen, itu mustahil. Jangan-jangan memang Pak Jokowi ini menghendaki PAN masuk. Saya curiga dan atau memiliki penilaian bukan tidak mungkin Pak Jokowi presiden kita ini memang menghendaki itu, karena kalau itu sudah terbentuk maka kalau ada yang beroposisi, oposisinya ompong. Rupanya langkah politis Zulkifli Hasan yang menarik partainya masuk ke istana mengundang reaksi di kubu koalisi Merah Putih. Itulah sebabnya sehari setelah PAN ke istana atau hari Kamis tanggal 3 September 2015, para petinggi koalisi Merah Putih berkumpul di Bakri Tower, kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Tadi penjelasannya kami terima, kami semua menghormati
keputusan dari PAN untuk bergabung dengan pemerintah. Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian. Jadi saya tegaskan kita menghormati keputusan kawan-kawan di PAN. Sebagaimana yang sampai kemarin, PAN sudah menyatakan bergabung dengan pemerintah, dicatat bergabung dengan pemerintah. Jadi tidak ada memang pernyataan kami masuk keluar KMP atau KIH. Ya memang orang mengatakan bahwa politisi yang hebat itu adalah politisi yang mengubah lawan menjadi kawan. Tapi saya sendiri berpendapat politisi yang hebat itu membuat kawan lawan bertekuk lutut. Itu politikus, itu politisi. Begitu ya. Bahkan sampai pada batas tertentu saya berpendapat bagus. Biarkan saja KIH di dalam dan KMP di luar agar kita punya garis politik. Ini fenomena yang kedua ini, fenomena politik, partai politik mengalami kartelisasi. Kartelisasi, semua partai tidak berkompetisi, dia hanya berkompetisi di era pemilu, pasca pemilu semuanya bergabung. Pengen dekat kekuasaan, ada yang seolah-olah beroposisi, padahal sama, ingin mendapatkan akses untuk sumber daya, membiayai partai, bisnis, dan lain sebagainya. Dengan bergabungnya Partai Matahari ke Istana, bisa jadi peta politik di Senayan akan berubah dengan komposisi baru di tahun 2016. Kadang-kadang aku geli lihat kelakuan mereka akhir-akhir ini. Kapan dia berdarah-darah, berkeringat memenangkan pasangan Pak Jokowi JK? Mereka kan pendukung Pak Prabowo, Pak Hatta Rajasa. Apa mereka nggak jaga itu perasaan Pak Prabowo, apalagi Pak Hatta Rajasa, mantan ketua umum mereka. Sekarang, ya kita sih oke-oke saja. Saya kebetulan pendukung Pak Jokowi, Pak JK ya, saya tim sukses beliau dari Bravo 5. Ya, boleh-boleh aja tapi tetap ada etika lah ya. Jangan, wah menteri ini harus diganti, menteri ini harus diganti, penggantinya kami. Ya, PAN kok disebut penumpang gelap. Tidak ada maksud dari Partai Amanat Nasional itu untuk menciderai, kemudian untuk membuat partai politik yang sejak awal mendukung Pak Jokowi dan JK sebagai presiden itu tersinggir. Tidak. Jadi PAN itu ingin menjaga agar kekuatan yang ada ini dengan kehadiran PAN ini bisa bertambah lebih kuat lagi. PAN tidak akan melakukan intervensi, tidak akan ikut campur kewenangan soal reshuffle misalnya, itu kan tergantung kepada presiden. Hubungan mesra yang diperlihatkan PAN dengan merapat ke kubu pemerintah juga dilirik partai lain. 3 bulan kemudian, tepatnya hari Senin tanggal 21 Desember 2015, Presiden PKS bersama dengan rombongannya menemui Presiden Jokowi di Istana. Pertemuan yang terkesan mendadak ini, entah kebetulan atau tidak, terjadinya setelah isu reshuffle kabinet menguat. Kan sudah disebutkan ya, prinsip dasar KMP, kami PKS tetap di KMP. Ya, saya selalu mengatakan PKS adalah oposisi loyal. Kami tidak berada di pemerintah, tetapi kami loyal pada kepentingan bangsa dan negara. Di penghujung tahun 2015, dua kutub politik di Republik ini yang awalnya saling tolak-menolak sudah mulai berganti menjadi tarik-menarik. Itulah fakta tahun lalu untuk membaca gelombang politik tahun 2016 ini. Dugaan saya di 2016 pola multipolar, tripolar masih terjadi. Jadi ada kelompok KIH, KMP masih ada. Nah, ini yang akan menjadi konfigurasi ya. Konflik atau kegaduhan politik kencang itu ditentukan oleh seperti apa. Satu, presidennya bukan veto player partai politik. Dia bukan ketua umum, bukan pengendali partai. Itu ingat, itu variabel pertama. Variabel kedua, Pak Wapresnya ini kan Pak JK yang berpengalaman, secara pengalaman melampaui presiden. Kadang diistilahkan sebagai matahari kembar. Itu menjadi faktor juga. Ada polar politik sendiri sebenarnya dari kekuatan Pak JK. Yang ketiga, KIH tadi. Di KIH ada figur-figur kuat di sana. Ada figur-figur kuat terutama Ibu Mega, Pak Surya Paloh, Pak Wiranto, dan Pak Muhaimin tentu PKB. Ditambah sekarang ada PAN, Zulkifli Hasan.
Satu lagi ada KMP. Nah, ini polar politiknya ya, jangan baca Presiden, Wapres. Kemudian di KMP itu juga ada Abu Rizal Bakri, kemudian ada Prabowo Subianto. Di masing-masing polar politik ini juga ada kekuatan-kekuatan tersendiri. Dua kutub politik yang saling adu kuat selama ini, yakni Koalisi Indonesia Hebat atau KIH, serta Koalisi Merah Putih atau KMP, sejatinya memang tidak ada lagi. Karena Koalisi Indonesia Hebat atau KIH sudah bubar. Ya, sudah lenyap. Yang ada sekarang adalah kerjasama partai politik pendukung pemerintah atau KP3. Tapi, seperti kata penyair Shakespeare, apalah arti sebuah nama? Bergabungnya Partai Amanat Nasional ke barisan partai pendukung pemerintah dan merapatnya Partai Keadilan Sejahtera ke Istana adalah fakta penting untuk membaca peta politik tahun 2016. Bisa jadi fakta ini yang membuat kuatnya sinyal reshuffle Kabinet Kerja Jokowi. Yang juga menarik diteropong adalah bagaimana para menteri akan bersatu padu menjalankan semua program kerja pemerintahan Jokowi JK. Benarkah ada aksi saling sikut di dalam Kabinet Jokowi? Realitas segera kembali. Sudah lebih dari 10 bulan berjalan usia pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala saat reshuffle kabinet dilakukan. Langkah besar ini diambil dengan harapan bisa membuat kinerja pemerintah lebih efektif untuk melewati masa sulit perlambatan ekonomi yang sedang terjadi belakangan ini. Namun, kabinet baru yang dilantik pertengahan Agustus 2015 ini malah terlihat tidak kompak alias gaduh, saling melempar komentar di depan publik. Sebut saja Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang langsung mengkritik rencana Menteri BUMN yang akan membeli 30 unit Airbus A350 untuk Garuda Indonesia. Pembelian pesawat itu akan merugikan negara karena lebih efektif untuk kita menguasai dulu pasar domestik dan regional, dan itu cukup beli pesawat sekelas Airbus 330 Neo misalnya. Kritikan pedas di luar rapat kabinet ini tak ditanggapi Menteri BUMN alias tidak diambil pusing Rini Sumarno. Perlawanan justru muncul dari Wakil Presiden Yusuf Kala saat Rizal Ramli menilai proyek pembangkit listrik 35.000 MW pemerintah adalah proyek ambisius. Ini kebanyakan program proyeknya Pak Yusuf Kala. Pak Jokowi ya dikasih fit lah informasi yang kurang terlalu berlebihan. Sebetulnya cukup sepertiganya aja berhasil, itu udah hebat dalam 5 tahun. Tentu Rizal Ramli sebagai menteri harus pelajari dulu baru komentar. Memang nanti masuk akal lah, karena itulah menteri harus banyak akalnya. Konfrontasi inilah yang membuat Presiden Joko Widodo perlu beberapa kali menegur menteri di kabinetnya agar tidak membuat gaduh dan membuat terlihat para anggota kabinet tidak kompak. Saya peringatkan, jangan sampai sudah diputuskan dalam rapat, di luaran masih ada yang berbunyi tidak setuju. Jadi saya tegaskan, hindari tabrakan antar lembaga, antar kementerian. Tidak ada lagi yang namanya polemik di publik. Jangan-jangan Pak Jokowi suka sama Pak Rizal Ramli karena sikapnya yang ceplas-ceplos, rasional dan nggak tereng aling-aling itu untuk berhadapan dengan Pak Yusuf Kala yang juga
sangat lugas, sangat tegas, sangat cepat mengambil keputusan. Yang pada batas tertentu, Pak Jokowi pasti tidak bisa mengimbangi beliau. Kegaduhan dalam kabinet Joko Widodo memang tak bisa dipungkiri karena faktanya kegaduhan di kabinet pun merembet ke gedung parlemen. Sebut saja Pansus Pelindo II yang sengaja memanggil para menteri kabinet Jokowi untuk berhadap-hadapan soal kebijakannya dan kemudian merekomendasikan untuk memecat Menteri BUMN Rini Sumarno. Pada 2016, menurut saya ini terpecah, terdistribusi ke berbagai macam polar. Kalau terpecah, tidak ada polar politik yang dominan. Kalau tidak ada polar politik yang dominan, maka yang paling diuntungkan adalah presiden. Sehingga pada titik tertentu, presiden tetap menjadi paling dominan, menentukan. Sehingga semuanya dilemahkan, tidak ada polar yang dominan. Sehingga presiden tidak bisa diatur oleh siapapun, oleh kelompok manapun. Kekompakan kabinet dan hindari kegaduhan menjadi PR pemerintah ke depan agar semua program yang telah disusun bisa dikerjakan. Tapi jangan lupa untuk menjalin hubungan harmonis dengan DPR. Karena bisa-bisa banyak program gagal karena kurang didukung para wakil rakyat. Yang menariknya di penghujung tahun 2015 justru cerita kegaduhan datang dari DPR lewat skandal Papa Minta Saham. Bagaimana kemudian nasib Setia Novanto, sang mantan ketua DPR yang terkena kasus Papa Minta Saham? Realitas segera kembali. And a great man, and his whole group is here to see me today, and we will do great things for the United States. Is that correct? Yes. Do they like me in Indonesia? Yes, highly. Thank you very much. Yes, highly. Begitulah jawaban Ketua DPR Setia Novanto saat ditanya Donald Trump apakah ia disukai di Indonesia. Pertemuan Setia Novanto dengan Trump segera membuat gaduh. Dan gara-gara pertemuan itu, Setia Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dilaporkan para koleganya sesama wakil rakyat ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Keduanya dituduh melanggar kode etik sebagai wakil rakyat dan lewat serangkaian sidang Mahkamah Kehormatan Dewan, keduanya dikenai sanksi ringan berupa teguran dari MKD. Namun, Ketua DPR Setia Novanto sepertinya tidak pernah bosan membuat cerita. 2 bulan kemudian, lagi-lagi ia dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan dan pelapornya tidak sembarangan, Menteri ESDM Sudirman Said. Setia Novanto dituduh meminta bagian saham dalam rangka memuluskan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Nama presiden pun dicatut dan dibawa-bawa ketika rapat dengan petinggi Freeport. Tidak boleh yang namanya lembaga negara itu dipermain-mainkan. Saya nggak apa-apa, katakan presiden gila, presiden sarap, presiden kobah, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut wibawa, mencatut, meminta saham 11%, itu yang saya nggak mau. Kasus Papa Minta Saham membuat Setia Novanto terpental dari kursi Ketua DPR. Politisi Partai Golkar ini memilih mundur ketika melihat hasil buruk dari sidang MKD. Saya mengundurkan diri seraya mohon maaf atas segala keikhlasan yang terjadi. Mundurnya Setia Novanto membuat kegaduhan baru di gedung Dewan. Sesuai aturan, jatah kursi Ketua DPR memang tetap milik Golkar. Karena itu, kubu Abu Rizal Bakri pun sudah menetapkan Ade Komarudin sebagai pengganti Setia Novanto. Namun, jangan lupa, kalau kepengurusan Golkar
masih ganda. Kami putuskan bahwa saudara Adi Komarudin yang kita usulkan kepada pimpinan fraksi untuk diteruskan pada pimpinan DPR. Ketua fraksi dan sekretaris fraksi dari kubu kami untuk mengusulkan calon ketua atau wakil ketua DPR adalah Agus Gumiwang. Belakangan muncul gerakan untuk merevisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau biasa disebut MD3. Tujuannya jelas, yakni untuk menggolkan kocok ulang pimpinan DPR. Jadi kalau saya jujur aja, sebenarnya kalau pimpinan ini supaya nggak rame-rame lagi harus kocok ulang kok. Kalau nggak ini bakal rame terus. Kalau Anda tidak mau rame, ya sudah, ganti pemerintahan menjadi fasis. Siapa yang berbeda? Sikat, gulung, gempur. Kalau kita tidak mau gaduh, ya sudah, ganti otoriter atau fasis, beres. Dan 2016 masih gaduh. Perpecahan di tubuh Partai Golkar sepertinya memang akan berlanjut di tahun 2016. Apalagi tanggal 31 Desember 2015, Menteri Hukum dan HAM mencabut SK yang mengakui kepengurusan Golkar hasil Munas Jakarta pimpinan Agung Laksono. Dengan demikian, yang berlaku adalah kepengurusan Golkar hasil Munas Riau yang dipimpin Abu Rizal Bakri. Persoalannya adalah kepengurusan Golkar hasil Munas Bali berakhir pada tanggal 1 Januari 2015. Saya, Golkar ini kan kita tahu jagoan semua ini. Begitu kan, kalau dia menggumpal, dia solid, dia utuh, sakit gigi terus menerus ini. Apalagi PDP kayak begitu. Begitu kan, presiden pasti sakit gigi terus menerus. Dari hari ke hari, sakit gigi dia. Maka kalau saya presiden, ya, atau kalau saya bisa mengusulkan presiden, bikin saja kocar-kacirin partai-partai semua dan saya bisa memerintah sesuka-suka saya. Bila institusi DPR telah rusak, maka membawa implikasi yang sangat serius bagi demokrasi. Tanpa lembaga perwakilan rakyat yang kredibel, demokrasi pasti akan ambruk. Dan gaduh politik mulai dari Gedung Senayan hingga masuk dalam lingkungan istana. Hal itu memberi pesan yang bisa saja ditangkap sebagai sebuah bukti kalau kekuasaan bukan diabdikan untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk diri sendiri dan kelompok. Segala cerita di 2015 harus menjadi pelajaran bagi Anda para pemegang kekuasaan, agar lebih arif bersikap dan tegas bertindak. Hanya untuk kami, rakyat Indonesia. Saya Zakia Arfan bersama tim Realitas. Sampai jumpa.